Saya Yasir Nenama masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan skuad Garuda membidik poin penuh dalam laga krusial melawan Tiongkok di pertandingan lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Sumarji, seluruh pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali dalam kondisi bugar dan siap tempur. Sumarji juga menjelaskan skuad timnas akan tetap menjalani program latihan selama di Jakarta, namun menu latihan tidak seberat di Bali. Untuk saat ini, Saudara, tidak ada pemain yang dicoret dari daftar skuad Garuda. Sebanyak 30 pemain masih tetap bertahan hingga laga kontra Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Sumarji juga memastikan belum ada rencana untuk memanggil pemain tambahan. Ya harus 3 poin, harus poin penuh, makanya doakan 3 poin ya. Sementara 30 pemain akan tetap jadi satu. Kemungkinan kalaupun ada sangat kecil, akan kami komunikasikan kembali sama Coach Patrick. Apakah ada yang akan dipulangkan atau tidak, tetapi komunikasi awal tetap 30. Untuk kepastiannya kita tunggu nanti. Skuad Garuda telah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali selama hampir sepekan hingga 31 Mei lalu. Sebelum kembali ke Jakarta, para pemain menyapa penggemar yang menunggu di area salah satu hotel kawasan wisata Pantai Sanur. Panitia juga mengenakan udeng atau kepala khas pria Bali dan disambut gamelan tradisional serta 2 penari Bali sebagai tanda perpisahan. Pelatih timnas Patrick Kluivert dan beberapa pemain sempat diajak menari sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung. Skuad Garuda akan bertemu Tiongkok pada 5 Juni nanti. Pelatih timnas Patrick Kluivert mengaku sudah menganalisis kekuatan lawan. Kluivert memastikan timnas akan bermain percaya diri dan mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Kluivert bahkan memberi peringatan kepada Tiongkok untuk berhati-hati. Globally, in big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful of us. And we, of course, don't need to underestimate our opponent, but I think that China needs to be aware what we bring to the table. Sementara Kapten Timnas Jai Ijes percaya diri menghadapi laga melawan Tiongkok. Menurutnya kehilangan sejumlah pemain kunci bukanlah masalah yang besar, terutama pergantian penjaga gawang yang kemungkinan akan diisi Emil Audero Mulyadi. I know Emil a little bit now because he plays in Italy and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I only play with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Laga melawan Tiongkok pada 5 Juni sangat krusial karena kemenangan bisa membuat satu tempat di putaran keempat, sekaligus menjaga asa ke Piala Dunia tahun depan. Tim Liputan Kompas TV. Skuad Garuda siap meraih poin penuh saat menghadapi Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan akan makin membuka peluang untuk mendapat satu tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Lalu apa saja yang disiapkan dan harus diwaspadai oleh skuad Garuda? Kita perbincangkan dengan analis sepak bola, Bung Joy atau Bung Anton Sanjoyo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saya juga ingin menyapa Pak Budi Nugraha, ayah dari pemain timnas Beckham Putra yang juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya ke Pak Budi dulu. Pak Budi, setelah pemusatan latihan anak Anda ini Beckham Putra melaksanakan pemusatan latihan ini, sudah ada komunikasi dengan putranya? Sudah. Karena dia kan ngantar saya ke asrama haji yang di Indramayu kemarin. Waktu dia pulang, dia nelpon saya, udah berangkat belum? Ini Beckham kepanggil timnas, suruh gabung ke Bali.
Berarti masih terus berkomunikasi ya dengan putra Anda ya? Masih terus berkomunikasi. Apa yang menjadi ambisi dari bisa. putra Anda, Beckham Putra, setelah masuk di timnas ini? Ya dia ambisinya dia pengen membuktikan aja dan pengen membawa timnas lolos ke Piala Dunia ya. Karena kan semua pemain bermuaranya kan kepanggil timnas. Oke, Beckham juga cerita tidak Pak terkait dengan persaingan di posisi sayap kanan di timnas ini? Ya, Beckham mencerita memang persaingan sangat ketat, tapi objektif juga dia sambil belajar lah, karena banyak pemain dari liga-liga Eropa ya, dia sambil belajar, tapi dia tambah motivasi buat Beckham juga. Untuk lebih serius lagi, lebih meningkatkan lagi kemampuannya. Oke, saya ke Bung Joy sekarang. Silakan dilanjutkan, Mbak. Supaya terpilih ya untuk masuk ke skuad inti 23 pemain ya. Oke, persaingannya cukup ketat tadi dan juga sangat optimistis ya begitu ya, Pak Budi ya. Saya ke Bung Joy melihatnya. Oke, Bung Joy melihatnya seperti apa nih? Kita bahas dulu deh, ini nyambung dari tadi apa yang disampaikan oleh ayah dari Beckham Putra ini. Anda melihatnya ini karena Beckham Putra ini kan digadang-gadang menggantikan posisi dari Marcelino Ferdinand nih di gelandang serang. Bisa akan seperti itu? Ya, Beckham ini kan memang salah satu figur yang paling menonjol ketika Persib kemarin back to back juara ya. Jadi memang dia layak lah dipanggil karena kemampuannya sudah teruji di kompetisi Liga 1, dan memang kalau dibilang persaingannya ketat sekali karena Marcelino tidak ada karena ada akumulasi kartu, tapi ada Stefano Lillipali, ada Verdong, ada banyak pemain yang posisinya hampir sama. Jadi sebetulnya kalau Beckham sendiri sebetulnya utility ya, dia di tengah itu dia bisa main di poros, bisa main di kanan gitu loh. Bahkan dia menurut saya salah satu pemain yang gerakannya liar, yang sulit dibaca lawan gitu ya. Jadi menurut saya dia punya kemampuan lah untuk bersaing dengan yang ada sekarang, karena memang kan sekarang yang dibawa Patrick kan 30 pemain, mau dibawa 30 juga nggak masalah, tapi kan yang masuk DSP itu kan 23. Jadi saya berharap sih Beckham bisa bersaing masuk di 23 tim yang di daftar susunan pemain, sehingga confidence-nya juga akan naik. Dan saya rasa itu memang ujian pertama adalah ketika dia dipanggil ke Bali bersaing dengan pemain lain, dan memang ada vakan kan di tengah, Marcelino nggak bisa main. Tapi kalaupun nanti Marcelino bisa main, saya yakin dia bisa bersaing juga gitu. Jadi menurut saya kita harus memberi support lah kepada pemain yang baru dipanggil masuk ke skuad timnas, karena yang lainnya kan seperti dibilang oleh Pak Budi tadi, memang yang lain kan kebanyakan bersaing di level Eropa gitu loh. Tapi Beckham harus membuktikan bahwa dia membawa Persib menjadi juara dan bisa juga bersaing di level nasional untuk masuk di skuad merah putih. Oke, ini yang nanti akan menjadi penentunya adalah pelatih timnas kita, yaitu Patrick Kluivert gitu. Kalau berbicara soal Patrick Kluivert nih, Bung Joy, sudah ada peringatan begitu dari Patrick Kluivert yang memperingatkan untuk Tiongkok agar hati-hati begitu, ada say war begitu. Apakah ini karena Patrick Kluivert Anda membacanya terlalu percaya diri atau hanya ya say war saja? Ya, itu bagian dari keseluruhan laga ya, karena kan kalau laga udah kualitasnya udah kualifikasi Piala Dunia ini kan kita tidak bisa lagi melihat hanya pada satu titik. Ada titik di mana dimulailah dalam tanda kutip perang itu. Jadi saya kira itu bagian dari Kluivert kan bagaimanapun pelatih yang berpengalaman kan. Dia lama di klub, dia beberapa kali juga memegang bendera negara gitu kan. Jadi dia tahulah say war seperti itu. Ya itu bagian dari say war, tapi juga menurut saya bagian dari untuk menaikkan confidence tim. Karena ketika melawan Cina kan kita kalah, sementara sekarang Indonesia akan berhadapan dengan Cina di GBK, dan itu waktu yang sangat tepat untuk dalam tanda kutip membalas dendam. Dan saya kira dengan kepercayaan diri penuh, dukungan penonton yang menggebu-gebu, lalu harapan juga, asal jangan menjadi bumerang aja, harapannya terlalu tinggi, mainnya nggak lepas. Tapi saya lihat, nah ini dia nih Bung Joy, jangan sampai jadi bumerang begitu. Menurut Anda apa yang harus diwaspadai ketika melawan Tiongkok?
Saya kira kalau kita lihat pertandingan-pertandingan Indonesia ketika di GBK, menurut saya hampir semuanya tidak memperlihatkan bahwa mereka grogi. Pertandingan terakhir melawan Bahrain, saya kira Bahrain justru yang grogi ya. Jadi Indonesia bermain sangat lepas. Ketika melawan Arab Saudi demikian juga gitu loh. Cuma memang ada beberapa pertandingan ya, terutama kalau saya lihat pertandingan melawan Australia di Sydney, pertandingan melawan Cina di kandang mereka memang tidak berkembang karena ada sedikit bukan soal teknis juga tapi soal mental ya. Dan saya lihat ini bisa diperbaiki, melawan Arab bisa menang, lawan Bahrain bisa menang. Jadi sekarang memang tekanannya tinggi sekali karena kalau Indonesia sampai draw, peluang untuk ke posisi 4 memang berat. Apalagi kalau kalah. Tapi dugaan saya sih Indonesia akan bermain lepas. Dan saya kira dengan dukungan yang menggebu Indonesia bisa menang. Bahkan kemarin saya sempat mengatakan kalau bermain biasa saja dengan standar Indonesia sekarang bisa menang dengan selisih 2 gol. Oke, ini kita tentu saja berharap Indonesia menang begitu. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, ini ada obrolan tidak dengan putra Anda begitu, Beckham Putra, terkait dengan bagaimana kekuatan dari Tiongkok ataupun selama proses TC kemarin? Ya, sebenarnya Beckham pernah ngomong juga, karena kan dia pengalaman udah pernah main di Persib waktu lawan klub Cina itu ya, waktu di ACL tuh itu di Asia. Ya, karakter permainan Cina dia udah tahu juga, karena dia kan waktu itu dia cetak gol juga ke gawang klub Cina. Jadi kan dia karakter Cina itu cepat, keras juga. Jadi Beckham udah agak tahu dikit-dikit lah untuk pemain Cina. Ya mudah-mudahan aja lah Indonesia bisa menang. Amin. Ini harapan kita bersama ya, Pak Budi. Pak Budi sekarang kan sedang berada di Tanah Suci begitu, tengah melaksanakan ibadah haji begitu. Apa yang menjadi pinta dari Beckham Putra? Apakah juga termasuk minta didoakan begitu agar timnas bisa menang? Betul. Ya kan nanti saya ke hari Rabu kita ke Wukuf di Arafah kan itu mungkin insya Allah lah. Itu kan doa-doa biasanya terkabul. Dia minta doakan Indonesia menang dan lolos ke Piala Dunia. Dan Beckham juga mudah-mudahan masuk ke tim yang 2-3 dan mudah-mudahan ada menit bermain lah buat Beckham juga. Dan mudah-mudahan Beckham juga bisa berkontribusi ya untuk timnas senior ini. Karena ini pertama kali Beckham dipanggil timnas senior. Baik, doa seorang ayah dari Tanah Suci insya Allah akan membawa keberkahan dan juga kemenangan ya untuk Indonesia melawan Tiongkok. Dan juga saya yakin Bung Joy juga sama nih, berharap Tiongkok akan menang. Indonesia akan menang melawan Tiongkok di GBK 5 Juni mendatang. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo, analis sepak bola, dan juga Pak Budi Nugraha, ayah dari pemain timnas Beckham Putra, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.